Sebut Hamas teroris, paradigma Kompas sesungguhnya adalah paradigma penjajah. Direktur Forum on Islamic World Studies FIWS Farid Wajdi, menyebut cuitan media Kompas di Twitter yang menyebut kelompok Hamas sebagai teroris, merupakan paradigma penjajah. Kita bisa melihat bahwa paradigma Kompas ini sesungguhnya paradigma penjajah, ujarnya dalam rubrik menjadi politisi Islam, serangan Hamas, bukan teroris. Di kanal YouTube peradabanislam.id, Senin, tanggal 9 Oktober tahun 2023. Farid menegaskan, serangan yang dilakukan kali ini secara masif oleh Hamas bukanlah serangan teroris, tapi ini merupakan upaya untuk membebaskan tanah Palestina dari penjajahan entitas penjajah Yahudi. Sebab, setiap upaya untuk membebaskan tanah yang dijajah oleh penjajah manapun, maka tidak layak disebut sebagai serangan teroris. Farid melihat, serangan Hamas ini merupakan respons terhadap serangan-serangan barbar, yang selama ini dilakukan oleh entitas penjajah Yahudi terhadap Masjid Al-Aqsa, yang merupakan tempat suci kaum Muslim. Serangan Hamas ini juga, tegas Farid, merupakan bentuk serangan terhadap apa yang selama ini telah dilakukan oleh entitas penjajah Yahudi, yang telah melakukan berbagai kezaliman terhadap umat Islam di Palestina. Farid menilai, apa yang dilakukan Hamas, sama dengan apa yang dilakukan oleh para pejuang Indonesia, ketika membebaskan negeri ini dari penjajah Belanda atau Jepang. Dan apa yang dilakukan oleh pejuang-pejuang Indonesia itu, dengan menyerang para penjajah, tidak bisa disebut sebagai serangan teroris atau serangan ekstremis. Sehingga, kata Farid, penggunaan narasi bahwa serangan Hamas ini adalah serangan teroris, serangan ekstremis atau serangan kelompok radikal, adalah narasi-narasi yang pro-penjajahan. Dan hal ini juga dilakukan oleh Belanda, terhadap pejuang kemerdekaan Indonesia, dengan menyebut para pejuang yang membebaskan negeri ini dari penjajahan sebagai ekstrim, ekstremis dan julukan-julukan yang lainnya. Komentar admin. Kompas. Besok-besok jangan diulangin lagi ya. Sekian dulu podcast kita kali ini, terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa subscribe channel Forum Podcaster Indonesia, dan jangan lupakan, dan tetaplah ingat kepada 6 pemuda beriman, pengawal ulama, yang tidak salah apa-apa, diculik, lalu disiksa dengan sadis dan kejam, kemudian dibantai tanpa belas kasihan, oleh segerombolan setan. Setelah itu, difitnah habis-habisan, kasus ini dikenal sebagai kasus KM50, yaitu, tragedi kemanusiaan paling biadab yang pernah terjadi di Indonesia. Senin tanggal 7 Desember tahun 2020 yang lalu. Allahu Akbar, 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 Allahu Rabbuna. Allahu Akbar, Allahu